Tim tuan rumah Papua berhasil melaju ke babak final seusai memenangkan semifinal sepak bola PON 20 Papua pada Selasa 12 Oktober. Papua unggul telak dengan skor 5-1 atas Kalimantan Timur dalam pertandingan yang digelar di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Gol untuk Papua disumbangkan oleh Ricky Cawor, Inyoman Ansanai, Arodi Wabdana, dan Samuel Balinsa. Sementara gol untuk Kaltim terjadi seusai pemain Papua Ari Waku melakukan insiden gol bunuh diri pada menit ke-18. Terkait dengan jalannya pertandingan, jurnalis Tribun Papua Tio Effendi akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat malam Tio. Silakan Tio dengan laporannya. Ya, halo, selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners. Ya, rekan Siska, dapat saya informasikan jalannya pertandingan tadi. Sejak menit awal pertandingan, Papua bermain langsung menyerang pertahanan Kalimantan Timur. Namun nasib sial harus menimpa tuan rumah pada menit ke-18. Pemain bertahan Ari Waku membuat blunder dengan gol bunuh diri karena ia berniat menghalang tendangan bebas dari pemain lawan yaitu Rizky Ramadan. Ia malah menyundul bola masuk ke dalam gawang rekannya sendiri. Skor pun 1-0 untuk keunggulan Kalimantan Timur. Tertinggal 1 gol, Papua langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke pertahanan tim lawan. Serangan tuan rumah akhirnya mendapatkan hadiah tendangan penalti pada menit ke-38. Akibat Arodi Aupdana dilanggar keras oleh pemain lawan di dalam kotak 16 besar meter. Ricky Cawor yang ditunjuk sebagai algojo tendangan penalti dengan tenang berhasil menembak bola ke sudut kanan atas gawang dari Kalimantan Timur. Kedudukan akhirnya imbang 1-1 hingga babak pertama usai. Usai turun minum, kedua tim kembali mencoba mengatur strategi penyerangan. Hadiah penalti lagi-lagi diterima oleh tuan rumah pada menit ke-65 usai Samuel Balinsa mendapat pelanggaran tackle keras oleh pemain Kalimantan Timur. Inyoman Ansana yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menembak bola ke sudut sulit yang sulit ditangkap oleh penjaga gawang Kalimantan Timur. Skor kedudukan akhirnya berubah menjadi 2-1. Papua yang memimpin jalannya babak kedua akhirnya benar-benar melakukan pesta gol. Pertama pada menit ke-71 yakni lewat kaki dari Audi Aupdana yang berhasil memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang yang dikawal oleh Andi Fatur. Selanjutnya tuan rumah melanjutkan tren positifnya kali ini lewat Ricky Cawor lagi yang menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol pada menit ke-76 pertandingan. Dan terakhir Samuel Balinsa menutup pesta gol pada menit ke-86 lewat skema serangan yang cukup manis. Ia berhasil masuk ke pertahanan lawan dan menjebol gawang Kalimantan Timur. Tambahan waktu 2 menit tak mampu dimanfaatkan oleh Kalimantan Timur. Skor akhir 5-1 untuk keunggulan Papua, Siska. Baik, Tio. Lalu tim mana yang akan menjadi lawan Papua di partai final nanti? Ya, hasil dari tadi membuat Papua secara otomatis melaju ke partai final. Nantinya tim Papua akan kembali berhadapan dengan tim dari ujung barat Indonesia, kontingen Aceh. Derby Otsus Indonesia itu akan tergelar di Stadion Mandala pukul 7 malam waktu Indonesia Timur pada tanggal 14 Oktober mendatang atau 2 hari lagi, rekan Siska. Oke, jadi tim dari ujung barat dan juga ujung timur akan bertemu di final sepak bola PON Papua nanti. Lalu bagaimana komentar dari pelatih Papua menjelang partai final, Tio? Ya, pertama saya informasikan pelatih PON Papua Edward Tifakdala mengatakan rasa syukurnya atas hasil luar biasa yang diterima timnya hari ini dengan pesta gol. Jelang partai final menurutnya yang akan menjadi juara adalah tim yang berhasil menjaga stamina dengan baik karena turnamen kali ini berlangsung cukup padat menguras tenaga dari para pemain. Ia sangat optimis dapat meraih medali emas dan mengawinkan tim sepak bola putra dengan tim sepak bola putri yang baru saja keluar sebagai juara. Khusus untuk tim Aceh, pelatih Papua itu menantang mereka untuk dapat bermain terbuka sebab pada pertandingan 6 besar sebelumnya yang dimenangkan oleh Papua dengan skor tipis 1-0, tim Aceh sangat memainkan strategi bertahan. Seperti itu, rekan Siska. Baik. Untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih sepak bola Papua, Edward Tifakdala. Perkembangannya 4-3-3 masih final nanti. Ya, saya kira kita tidak akan berubah itu. Kita tetap akan bermain ofensif untuk keluar untuk menyerang. Karena bagi saya, ya awal dari saya bentuk tim ini bermain sepak bola menyerang. Kita tidak defense itu. Ya.
Saya sudah tunjukkan permainan dari awal kita harus main pressure di atas. Kalau kita tidak tunggu lawan setengah lapangan baru kita lakukan counter itu tidak. Sehingga saya mau tuh di pertandingan final besok, ayo Aceh juga harus keluar nyerang itu. Kita sama-sama tunjukkan, walaupun dalam kondisi capek, mari kita sama-sama siapa yang terbaik itu, siapa yang terbaik di partai final. Kita tidak usah bilang itu kita mau main bertahan itu, karena semua orang datang sini mau menyaksikan siapa yang terbaik dan suguhkan permainan terbaik. Karena kemarin waktu kita lawan Aceh sini, Aceh banyak defense itu. Baik. Jujur aja Aceh banyak defense itu. Baik coach, apa motivasi untuk anak asuh untuk menatap final? Motivasi dari baik, saya kira anak-anak ini mereka kita sudah sepakat bahwa sebelum pertandingan ini kita sudah sepakat bahwa kita harus jadi yang terbaik itu. Tim Papua harus jadi yang terbaik itu. Sampai tadi pun mereka ketinggalan, mereka bisa berjuang untuk ya dengan tenaga mereka yang ada, hanya lewat 1 hari mereka bisa kerja. Kita saya bilang motivasi yang kita bisa kasih bagaimana kita menjaga mereka dalam jangka 1 hari aja ya. Besok malam ini harus kita menjaga bagaimana gizi yang masuk itu, bagaimana istirahat mereka itu. Besok pun kita akan alami hal yang sama itu, bagaimana kita menyiapkan mereka punya gizi, terutama buah waktu malam itu. Ya mereka punya jus coklat yang masuk sehingga mereka punya ada tenaga, walaupun pasti akan bantu itu sedikit aja itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.